Gibran itu nemui pendemo. Malah akeh sing takon itu. Ada juga yang komentar di konten ngompol. Mesti gak banyak. Itu konco, tonggo, sedulur ada yang memastikan hal itu. Dan ada yang ngomong, wah, ketoke kayak gitu malah punya nyali. Nyali apa itu? Gandeng Begawan beneran gak ngeh. Gak tahu malah. Aku langsung magrek. Oh, masa sih? Kok aku belas sempat ngebaca info itu. Demone wis kapan kok beritane nusul. Kena aneh itu. Nek wong lunga disusul itu perkara biasa. Lah nek berita disajikan belakangan sudah beda hari padahal sebenarnya kejadian berbarengan itu gak masuk. Iya tak? Lah sebenarnya Gandeng wis kliwat. Wis rodok suwe gitu. Aku bales bahas. Tapi berhubung para fans Gibran pada jingkrak-jingkrak merasa generasi milenial itu sebagai sosok pemberani, punya nyali katanya, seolah-olah heroik ngono. Ya wes tak bongkar wae ini. Akhirnya, bukan saya membenci enggak, supaya ada keseimbangan. Ben para penjilat pemujanya itu ngerti. Ya tak cari tuh akhirnya, apa bener nih? Gibran turun ke para pendemo. Setelah beberapa sumber tak buka-buka, tak pelajari. Yang sakjane kuwi piye kok tiba-tiba menemui pendemo. Loh, gimana Om Begawan menilainya ini? Wis tak jamin ini. Wapres sama sekali tidak pernah menemui pendemo di DPR. Itu yang demo awal minggu ini loh. Nek sesuk tahun depan 10 tahun lagi kemudian Gibran nemui pendemo DPR ya. Tidak ada yang bisa diprediksi. Nah, soal Wapres kita beneran tatap muka sama pendemo itu jelas kabarnya ngasal, waton, mau golek viewer, baetok, golek penonton. Yang percaya berita ginian level kecintaan pada Gibran wis kelas wah tai kucing rasa coklat lah. Ya penjilat. Kuwi kabeh hoax, bohong, dusta. Kenyataannya yang tersebar nek Wapres nemui pendemo sebagai peristiwa berbeda, namun dinarasikan tidak sesuai fakta. Tadi di video opening itu kejadian sesungguhnya loh. Memang di sebuah peristiwa Wapres nemui pendemo, terus di jelang akhir tayangan kan tak tampilkan tuh thumbnail atau cover tayangan YouTube punya pendukung Gibran tuh yang menarasikan seolah-olah itu peristiwa tanggal 25 Agustus. Salah satunya yang mengupload kabar itu pentolan YouTuber Nusantara berpanggilan Opung. Ya kayak gitu itu. Kelasnya pendukung Jokowi sama Gibran menghalalkannya yang haram. Lah iya no. Nek mereka beragama dengan baik, jangan menyebarkan berita dusta. Itu menyalahi agama loh. Sampai nuduh bila DPR kalah mental sama Wapres. Punya nyali daripada para anggota DPR. Lo ada postingan itu tekan Bung Sukmis Dasko, aku rame menu-menu loh. Wah itu para anggota DPR itu. Anda dikatakan tidak punya nyali. Tidak berani nemuin para pendemo. Lah di TikTok, Instagram, di X juga ada rekaman Gibran menemui mahasiswa. Loh, antara postingan di YouTube dengan di medsos beda loh visual sama narasinya. Tapi dari semua yang dipertontonkan tidak ada satupun rekaman adalah fakta yang terjadi pada tanggal 25 Agustus. Beneran ada demo di DPR, beneran Gibran nemui pendemo, tapi tidak di hari lokasi waktu yang sama juga. Ini loh yang merusak tatanan sehingga narasi-narasi itu mengabarkan kabar dusta. Ini mungkin ngejak gelut. Kita tahu lah rekam jejak Gibran itu memang pernah nemui pendemo baik semasa wali kota dulu. Walaupun sewaktu jadi Wapres rupanya para pendukung itu kok ya merasa inilah Wapres paling pemberani, paling punya nyali. Nah, sebenarnya Wapres sebelumnya berani melakukan hal yang sama. Namun mereka patuh pada sekretaris militer di Istana Wapres. Atau gini deh, buat nguji kemampuan Wapres sekarang itu sama Wapres yang sudah pensiun. Kita adu kemampuan berpikir, berani gak? Nek Pak Budiono jelas ahli ekonomi, diskusi topik ekonomi, ya menang dia.
Nek Kiai Ma'ruf Amin menguasai agama, ngelotok pol. Nek Pak JK itu bicara politik atau tata kelola pemerintahan juga memadai. Lah nek Gibran kira-kira mudeng apa ini? AI yakin beneran dia menguasai. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita sebagai masyarakat Indonesia dalam melihat bagaimana perkembangan politik ke depan, dan tentunya sikap-sikap dan tindakan para pejabat oknum tertentu yang kerap kali mereka menindas masyarakat dan juga hanya mementingkan sebuah kekuasaan dan jabatan tinggi di negara ini. Ketika 2024 lalu, itu menjadi catatan terburuk bagi negara kita, bagaimana seseorang yang berkuasa hanya ingin menguasai negara ini sendiri dan menghalalkan berbagai macam cara hanya untuk mencapai titik yang ia inginkan. Seorang cokodok yang cukup luar biasa memainkan politik dinasti di kala itu, yang hashtagnya di mana-mana dan balihonya juga tersebar luas. Anaknya Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka sekarang ini wakil presiden. Sebelum beliau menjadi wakil presiden, ada banyak hal yang memang ia laksanakan dan perjuangan yang ia lakukan bersama dengan Prabowo Subianto dan tim kemenangan Pilpres di kala itu. Perjuangan-perjuangan dilakukan oleh satu kubu ini tidak hanya sebatas itu, namun didukung keras oleh Joko Widodo yang di kala itu masih menjadi seorang presiden. Inilah yang disayangkan oleh masyarakat, tindakan-tindakan Jokowi yang sudah mulai tidak netral dan tidak memikirkan dampaknya seperti apa kepada negara. Bisa dikatakan bahwa negara kita adalah cacat hukum, cacat aturan, karena seyogianya presiden harus netral. Siapapun calonnya, baik itu dari pihak keluarga, musuh, siapapun, presiden harus netral ataupun tidak bisa memilah-milah. Teman-teman tahu bahwasanya di kala itu Joko Widodo sangat memihak kepada kubu Prabowo Subianto karena ada anaknya di sana. Artinya dia memberikan sebuah karpet merah demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Joko Widodo juga tidak bisa dipegang omongannya. Beliau mengatakan ketika ditanya oleh awak media di mana Bapak setelah pensiun dan tidak jadi presiden lagi, dengan santai ia menjawab dan tegas menyatakan bahwasanya dia akan pulang ke Solo dan menjadi rakyat biasa. Tetapi ternyata dia turun ke jalan. Dia masih ikut cawe-cawe. Manuver-manuver politik seperti ini yang perlu untuk ditindaklanjuti. Bagaimana juga seorang Joko Widodo merusak Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadi tempat ataupun lembaga kepercayaan masyarakat untuk mengadili orang-orang yang melanggar hukum dan aturan. Namun Jokowi melanggar semuanya itu, tetapi sampai sekarang Joko Widodo dan keluarga yang terlihat melanggar aturan dalam pemilihan wakil presiden belum dieksekusi dan ataupun belum dikena prosedural dari setiap kelakuan dan tindakan yang salah. Sampai saat ini teman-teman, harapan besar masyarakat Indonesia ketika mereka melihat Gibran Rakabuming Raka telah menjadi wakil presiden, ya tidak bisa dipungkiri itu sudah seyogianya kita harus menerima hal tersebut. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya Gibran Rakabuming Raka saat ini akan menentukan masa depan Indonesia ke depan. Pertama, apa yang perlu kita lihat dari Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, yaitu Gibran Rakabuming ketika ia melakukan kampanye, dia pernah menjanjikan mulai dari lapangan pekerjaan dan beberapa macam lainnya yang menjadi janji pada saat itu. Tetapi saat ini Gibran belum melaksanakan semuanya itu. Mungkin Gibran Rakabuming Raka
masih fokus untuk melakukan dan melanggengkan sebuah jaringan yang kuat untuk mematahkan lawan-lawan politik bapaknya. Bisa saja terjadi, tetapi saat ini Gibran Rakabuming masih belum melaksanakan janji tersebut. Ketika dia pidato, sangat dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia, bahkan juga menjadi pembicaraan di mana-mana, baik itu di kalangan anak-anak, ibu-ibu, beserta orang tua. Itu menjadi bahan pembicaraan bahwasanya kualitas Gibran tidak layak menjadi seorang wakil presiden. Dari situlah muncul kata pemakzulan. Pemakzulan Gibran sangat didukung oleh oknum-oknum tertentu, misalnya Forum Jenderal Purnawirawan TNI. Mereka menginginkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dan digantikan oleh orang yang tepat. Mereka berpikir bahwasanya masih banyak orang-orang dan anak-anak muda ataupun orang yang sudah berpengalaman yang memang layak untuk di bagian itu. Ketika saat ini ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan netizen yang begitu banyak. Gibran Rakabuming cukup menarik perhatian ketika Prabowo Subianto mengundang ketua partai, beberapa menteri lainnya, dan bahkan Jokowi tidak hadir di sana. Artinya, apa yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya bertentangan dengan Prabowo Subianto. Sedangkan Gibran Rakabuming Raka adalah seorang wakil presiden, tetapi dia mempunyai acara sendiri. Namun pada dasarnya Gibran tidak bisa diandalkan. Kenapa? Karena dia memiliki niatan-niatan terselubung. Pada kesempatan kali ini teman-teman, masih banyak harapan-harapan masyarakat terhadap seorang presiden, karena tinggal dialah yang menjadi tombak utama untuk melakukan sebuah keadilan dan menindaklanjuti sesuai surat-surat Forum Jenderal Purnawirawan TNI. Teman-teman, sahabat-sahabat Lensa Netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.